Itu nanti pengganti ke kelas nah. Jadi pengganti ke kelas dia mau ke kelas. Kan bersedia siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wa ma fil ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita pelajaran apa hari ini? Pelajaran apa? IPA. Nah, naik semua buku IPAS-nya. Ada semua di pulpennya. Ada. Siapa pintar dirjen? Ini kak, tidak. Ini kak. Tapi siapa aja jangan cuma malu. Kak, pintar juga. Manusia aja gitu semua. Kali tidak, sekali tidak. Nanti ke? Banyak sih. Siapa aja jadi? Yang lain boleh, yang lain boleh kalau tidak mau. Ya, Sofi. Tidak ada yang tahu. Ah, saya ada. Iya, Sofi. Demi dulu. Pagi. Kalau tidak kita jatuh terbang besok. Ada mau dulu. Kita
Kalau nana bisa balik, kakak dulu yang balik. Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa bagus? Lagu wajibnya. Garuda Pancasila. Lagu apa? Hah? Dari Sabang sampai Merauke balik. Duduk. Ya, sama-sama kan? Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau. Suara yang laki-laki. Sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi pelajaran kita hari ini mengenai Topik ke B, yaitu daerahku dan kekayaan alamnya. daerahku dan kekayaan alamnya. Aku dan kekayaannya Nah, siapa di sini tahu apa itu kekayaan alam? Siapa yang tahu apa itu kekayaan alam? Nah, ini yang kata kita itu. Apa itu balik kekayaan alam? Kekayaan alam. Pernah dengar? Pernah dengar sumber daya alam? Nah, itu kekayaan alam itu. Salah satunya apa coba? Salah satunya apa? Hah? Yang dari alam. Nah, betul, tumbuhan. Apa lagi? Apa? Air. Ah, betul. Apa lagi? Hewan tadi siapa bilang? Ya, betul. Hewan juga. Sumber daya alam. Apa lagi? Udara bisa. Iya, bisa. Sumber daya alam. Oh, bisa. Termasuk tumbuhan juga. Nah, baiklah. Coba perhatikan ke ini video pembelajaran di atas yang mengenai daerah dan kekayaan alamnya. Perhatikan kita nanti ada soal. Saya sama Kak Ausi. Weh, mana sih kok bisa lagi? Terkait perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah. Perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah sangat memengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Misalnya, Nah, siapa yang bisa baca ini di atas? Satu orang. Kita baca Ki. Ih, masa nggak ada berani bisa membaca di sini? Siapa? Laki-laki. Laki-laki gitu? Yang berani. Saya Kak. Nah, baca. Empat juga membaca. Gak apa-apa, belajar. Perbedaan karakteristik kuat di setiap wilayah sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pola hidup masyarakat. Misalnya, karakteristik dua daerah hubungan yang permukaan bukit tidak rata, tetapi tanahnya subur, sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Berikut adalah beberapa pengaruh penangkapan alam terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah. Nah, lanjut.
Karakteristik ruang daerah pegunungan yang permukaan bukit bukit tidak rata, tetapi tanahnya subur, sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Berikut adalah beberapa pengaruh penampakan alam terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah. Apapun. Pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pegunungan Dieng di Jawa Tengah digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian kentang, Puncak Bogor di Jawa Barat untuk lahan pertanian, Pegunungan Bromo di Jawa Timur dan Pegunungan Jaya Wijaya di Papua untuk jalur pendakian dan tambang emas. Dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Pemanfaatan daratan rendah untuk aktivitas perekonomian, misalnya di Kerawang, Jawa Barat sebagai pusat industri, Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan, Semarang, Jawa Tengah untuk perikanan dan tambang, dan Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan di Pulau Sumatera untuk perkebunan kelapa sawit. Pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Contoh pemanfaatan pantai untuk kegiatan perekonomian adalah pantai di Pulau Bali untuk pariwisata, perdagangan, dan perhotelan. Pantai di selatan Pulau Jawa, dalam hal ini Kebumen, menghasilkan sarang burung walet. Pantai di wilayah Pantura Jawa, yaitu Indramayu, Cirebon, Brebes, dan Tegal untuk perikanan tambak dan air payung. Contoh pemanfaatan wilayah laut misalnya Selat Bali sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Laut di Kepulauan Natuna, yaitu di Kepulauan Riau, untuk pertambangan minyak bumi dan lain-lain. Sungai. Sungai digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan sungai di Indonesia, misalnya Sungai Kapuas di Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi, Sungai Musi di Sumatera Selatan untuk perdagangan, Sungai Opak di daerah istimewa Yogyakarta untuk wahana olahraga, sedangkan Sungai Bengawan Solo untuk irigasi dan lain-lain. Danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Pemanfaatan danau dan waduk di Indonesia antara lain Danau Toba di Sumatera Utara untuk pariwisata dan irigasi, Waduk Jatiluhur di Jawa Barat untuk PLTA, sedangkan Waduk Gajah Pukur di Jawa Tengah untuk sarana irigasi. Kenampakan alam dan potensi kekayaan alam. Keterkaitan kenampakan alam dan potensi kekayaan alam. Nah, siapa bisa baca ini? Satu orang. Yang perempuannya lagi. Sudah jadi laki-laki tau? Iya. Perempuan lagi, satu orang. Itu Kak. Yang kanan. Kita apa Lisa Mana kita tadi kita membaca tahu? Bukan nih. Kasih besar suaranya. Maka
Nah, baik. Jadi di sini keterkaitan kenampakan alam dan potensi kekayaan alam adalah dengan semakin beragam kenampakan alam atau bentang alamnya, maka semakin beragam pula potensi kekayaan alamnya. Demikian pula sebaliknya. Jadi potensi kekayaan alam di sebuah daerah bergantung pada bentang alamnya. Lanjut. Adalah dengan semakin beragam kenampakan alam atau bentang alam, potensi kekayaan alam. Demikian pula sebaliknya. Jadi potensi kekayaan alam di sebuah daerah bergantung pada bentang alam. Nah, mengelola dan melestarikan kekayaan alam. Masyarakat memanfaatkan dan melestarikan kekayaan alam dengan satu, melakukan eksploitasi sumber kekayaan alam secara tepat dan bijaksana, khususnya pada kekayaan alam yang tak dapat diperbarui. Dua, mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga kelestarian aneka jenis flora, serta untuk mencegah terjadinya erosi dan banjir. Perhatian. Siap. Ada yang tahu bagaimana caranya melestarikan kekayaan alam? Dengan cara apa? nah bisa juga menjaga kebersihan. Apa? Gotong royong. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, cocok juga bisa. Nah, itu termasuk dalam melestarikan kekayaan alam. Nah, melestarikan kekayaan alam itu bagaimana cara kita menjaga atau memperbanyak kekayaan alam tersebut, seperti menanam pohon. Bisa juga menanam pohon. Tidak menebang pohon sembarangan. Nah, gitu juga. Reboisasi. Seperti contohnya ini yang di atas. Dengan demikian, menjamin ketersediaannya hingga generasi berikutnya. Persebaran potensi kekayaan alam di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam jenis hasil bumi pertanian yang bergantung dari kondisi geografis kenampakan alam. Sehingga meskipun jenis tanamannya sama, tetapi memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Dan setiap daerah belum tentu memiliki hasil bumi yang sama baik. Di samping ini, bisa daerah menampilkan potensi dalam hasil bumi pertanian di Indonesia. Jika kita perhatikan di bumi Papua, maka tanaman yang tersedia hanyalah kebanyakan berupa kopi sagu. Sedangkan di daerah seperti di Sumatera, di sini terdapat ada kelapa sawit, coklat, hasil hutan lainnya. Sedangkan di Jawa juga beragam. Selain tersedia kelapa sawit, juga ada kelapa, kina, kopi, karet, jagung, padi, dan lain-lain. Sehingga anak-anak, hal ini membuat antara daerah satu dan daerah lainnya harus saling bekerja sama dengan mendatangkan hasil bumi ke lain tempat. Dan juga harus menerima dari daerah lainnya agar mereka bisa mencukupi kebutuhannya.
Nah, di perhatian. Siap. Di mana tempat tak sekarang tinggal? Indonesia. Nah, sebelah mana? Makassar. Di mana di sini Makassar? Itu bawa. Bawa. Oh, mana sini? Yang kecil saja. Naik satu orang. Naik kau. Nah, Jangan lupa. Sini. Iya. Sulawesi. Nah, di Pulau Sulawesi ini hasil buminya itu yang paling banyak itu adalah jagung. Jadi di Sulawesi itu hasil bumi yang paling banyak itu jagung. Kemudian di Papua sagu. Tidak kemungkinan kita harus mendatangkan bahan-bahan kebutuhan dari negara lainnya. Itulah yang dalam perdagangan disebut kegiatan ekspor dan impor. Berikutnya mari kita melihat peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Dalam peta ini kita bisa mengetahui daerah-daerah mana sebagai penghasil tambang. Jika kita melihat di Pulau Sumatera, di situ ada kota yang bernama Tanjung Pura. Maka kita bisa melihat dari legenda bahwa Tanjung Pura adalah penghasil minyak bumi. Jika kita bergeser ke Pulau Jawa, di situ ada daerah Cirebon, dan di daerah Cirebon ini ternyata penghasil gips. Jika kita alihkan ke Sumbawa, juga menghasilkan gips, dan hasil ketiga warga di situ yaitu minyak sebagai bahan baku pembuatan aluminium. Sedangkan kalau kita bergeser ke daerah Papua, di situ ada yang bernama Sorong dan penghasil minyak bumi. Bagaimana anak-anak sekali bukan Indonesia dengan persebaran hasil tambangnya? Setiap daerah memiliki potensi kekayaan alam yang khas. Lalu bagaimana suatu daerah bisa tetap menyediakan produk-produk yang tak tersedia dari kekayaan alam daerahnya? Kita dapat mendatangkan yang kita butuhkan dari daerah lain. Begitu pun sebaliknya. Bahkan kita juga dapat mendatangkan dari luar negara Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Jadi anak-anak, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Yang pertama adalah potensi kekayaan alam dan bentang alam. Potensi kekayaan alam bisa Perhatian. Siap. Nah, apa tadi yang sudah dilihat dari videonya yang tampilkan di atas? Nah, yang pertama itu potensi sumber daya alam dan bentang alam. Nah, potensi kekayaan alam di satu daerah bergantung pada bentang alamnya. Kemudian di sini kerjasama saling menguntungkan, yaitu suatu daerah dapat mendatangkan kekayaan alam dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daerahnya seperti ekspor dan impor. Kemudian itu pengelolaan sumber daya alam dengan bijak, yaitu mengelola kekayaan alam yang bijak. Kekayaan alam yang bijak dapat membantu mempertahankan keberadaannya hingga generasi berikutnya. Nah, tadi sumber daya alam itu terdapat di dataran mana saja? Di dataran mana saja tadi itu sumber daya alam? Pegunungan. Nah, pegunungan itu dataran apa? Tinggi. Dataran tinggi. Nah, pegunungan itu termasuk dataran tinggi. Kemudian apa lagi? Dataran mana lagi sudah dataran tinggi? Dataran rendah contohnya. Hah? Seperti apa? Dataran rendah contohnya apa?
Nah, kebutuhan. Bisa. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Nah, itu pantai dan laut. Pantai dan laut itu bisa dijadikan sebagai tambang minyak, bisa juga tambang minyak. Nah, lanjut. Daerah tergantung pada bentang alamnya. Yang kedua, adanya kerjasama saling menguntungkan. Suatu daerah dapat mendatangkan kekayaan alam dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Dan yang ketiga adalah pengelolaan kekayaan alam atau sumber daya alam dengan bijak. Pengelolaan kekayaan alam yang bijak dapat membantu mempertahankan keberadaannya hingga generasi berikutnya. Nah, baik. Tadi sudah melihat video pembelajaran mengenai daerahku dan kekayaan alamnya. Nah, di sini kakak akan membagikan tugas kelompok. Nah, dulu perhatian. Dulu anak tulis. Sebelum kakak bagikan lembar kerjanya, kita jelaskan dulu. Yaitu buat kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Lalu isi nama kelompoknya di sini. Lalu diskusikan dengan teman hidup kalian tentang soal yang disiapkan. Nah, diskusikan dengan ini kerjasama. Lalu yang bekerja itu ini. Kalau yang benarnya ini Bu. Yang benarnya itu Nah, coba menghitung dari 1 sampai 4 dari sini. 1, 2, kita 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Nah, yang kelompok 1 di sini. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Kelompok 2. Nah, itu kita. Kelompok 1 di sini, kelompok 1. Kelompok 1, 2, 3, 4 di sini belakang. Kelompok berapa lagi? 3, di sini 3, di sini 3. 4, kelompok 4 di situ. Selesai nih semua tuh. Coba dulu semua ditumpahin dulu. Nah, kita jawab sama-sama, nah. Nah, baik. Dari pertanyaan nomor 1 itu, sumber daya alam di bumi ada 2 macam, yaitu sumber daya alam yang A. Mahal dan murah. B. Dapat diperbarui dan tidak. C. Dapat diternak dan tidak. D. Dapat ditambang dan tidak. Menurut apa? A. Kenapa?
Kenapa memilih A? Kenapa macam-macam sumber daya alam itu mahal dan murah? Macam-macam sumber. Nah, jadi macam-macam sumber daya alam itu yang benar di sini adalah B. Sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kenapa? Kenapa kakak tadi dan tidak kita tulis? Nah, Dan tidak kita. iya, tidak dapat diperbarui dan tidak. Bukan mahal dan murah. Kalau mahal dan murah itu barang-barang juga bisa. Nah, sumber daya alam di bumi ini ada dua macam, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya apa? Pohon deh, kadang nggak sih. Ada bela kamu lihat laptop. Nah, contohnya itu pohon dapat diperbarui. Nah, jadi nomor 1 itu jawabannya yang benar itu B, dapat diperbarui dan tidak. Kemudian nomor 2, hewan dan tumbuhan adalah contoh sumber daya alam yang A, bisa didapatkan dengan mudah, B, dapat diperbarui, C, dapat dimusnahkan, D, akan cepat habis. Jadi menurut apa ini? Hewan dan tumbuhan adalah contoh sumber daya alam yang jawaban apa? A, dapat didapatkan dengan mudah. B, dapat diperbarui. C, dapat dimusnahkan. D, akan cepat habis. A, bisa didapatkan dengan mudah. Kenapa memilih A? Kenapa memilih bisa didapatkan dengan mudah? Bisa didapatkan dengan mudah karena ada di sekitar tak? Iya. Nah, sebenarnya di sini betul semua, Ji, benar semua. Tapi yang lebih benar itu hewan dan tumbuhan adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa? Kenapa dapat diperbaharui? Karena bisa dikembangbiakkan, bisa dikasih tambahannya lagi. Untuk seperti tanaman tuh, makan buahnya apel, ditanami bijinya, otomatis tumbuh lagi pohonnya. Jadi ada 2 pohon sekarang tuh. Nah, itu dapat diperbarui. Seperti juga hewan, ada becinta 1, kemudian dikasih kawin nih sama putih lain, ada anaknya banyak, jadi diperbarui lagi tuh, ada lagi ya. Itu kenapa bisa hewan dan tumbuhan dikatakan sumber daya alam dapat diperbarui gitu. Ini adalah hewan yang dapat dibudidayakan di tambak. Nah, Singa dan gajah. D, Jerapah dan kelinci. C, Hiu dan paus. D. Lele dan kambing. Nah, di sini kakak jelaskan, nah, hewan yang dapat dibudidayakan di tambak. Tambak itu kolam ikan atau semacam, ya, tambak itu seperti genangan air yang ada di sawah. Ada yang tahu apa itu tambak? Contohnya tambak itu yang biasa dilihat ada di sawah. Ada di sawah tuh, tapi bukan padi isinya, tapi air. Kolam. Tapi air. Pernah lihat begitu? Nah, itu namanya tambak. Nah, jadi apa jawabannya ini nomor 3? A,
singa dan gajah. B. Jerapah dan kelinci. C. Hiu dan paus. D. Lele dan bandeng. D. Nah, jadi yang dibudidayakan di tambak itu adalah lele dan bandeng. Kemudian latihan. Kemudian soal nomor 4. Soal nomor 4. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui harus digunakan secara nomor 4. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui harus digunakan secara A. Terus menerus. B. Berlebihan. C. Melimpah. D. Hemat. Nah, di sini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu yang tidak bisa lagi dibuat atau yang tidak bisa lagi dikembangkan. Jadi kalau tidak bisa dikembangkan atau tidak bisa dibuat harus apa? Nah, harus D. Nah, berarti jawabannya adalah D. Jawaban itu D. Karena kalau kita gunakan terus menerus, kalau kita gunakan secara berlebihan atau kalau kita gunakan secara melimpah, maka sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini akan cepat habis. Seperti itu, makanya kita harus Ini adalah cara mengembangbiakan tumbuhan kecuali A. Tambak. B. Stek. C. Cangkok. D. Okulasi. Nah, nomor 5. Cara mengembangbiakan tumbuhan kecuali. Ada kecualinya. Ya, ada kecualinya. Kalau ada kecuali itu tidak. Saya memilih cangkok. Nah, apa jawabannya kira-kira? A. Tambak. B. Stik. C. Cangkok. D. Okulasi. Menurut apa? D. 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 C dijawab tuh apa? C. C. Apa lagi? Apa lagi? Kita C. Cangkok. Saya juga C, Kak. C. Jadi C semua ini. Nah, baik. Jawaban yang benar itu, yang lebih benar yaitu A. Nah, lihat di sini ada kecualinya. Ada kecualinya. Kemudian nomor 6. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena jumlahnya A. Sangat terbatas. D. Sangat bervariasi. E. Sangat melimpah. D. Sangat unik. Jawabannya apa kira-kira? C. Sangat melimpah. Siapa lagi? Selain C apa? C semua? Kita A. Dan ini selain C. Kita D. Ada C. Ada B. C. D. Nah, jadi jawabannya beragam ya. Jadi, dengar. Jawaban yang benar itu atau yang lebih benar adalah C. Sangat melimpah. Kenapa sangat melimpah? Karena banyak di laut. Nah, kemudian sering hujan. Sering juga hujan. Jadi sangat melimpah. Nah, di sebelah juga ada air toh? Di mana-mana ada air. Kemudian nomor 7. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang akan habis jika A. Dibiarkan. B. Dikembangbiakan. C. Dibudidayakan. D. Dipakai terus menerus.
Perhatikan, dengar baik-baik, nah. Sumber Dengar daya baik-baik. alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang akan habis jika A. dibiarkan, B. dikembangbiakkan, C. dibudidayakan, D. dipakai terus menerus. A. Kita apa? D, B, D, D. Nah, jadi jawaban yang paling benar itu adalah D. Kenapa? Karena coba perhatikan di soalnya. Perhatikan di soalnya, nah. Perhatikan soalnya. Dengar. Jadi soalnya itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang akan habis. Yang akan habis berarti kalau akan habis jika dipakai itu kalau akan habis sih. Nah, dipakai terus menerus. Jadi jawabannya itu D. Kemudian nomor 8. Contoh perhatian. Contoh sumber daya alam. Sumber energi adalah contoh sumber daya alam sumber energi adalah A. minyak bumi, gas alam dan emas. B. gas alam, perak dan tembaga. C. emas, perak dan bauksit. D. gas alam, minyak bumi dan batu bara. Menurut apa? D. Yang jawab lain D. Kanan A. Ya, A. B. D. C. Ada. Oke. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. Gas alam, minyak bumi dan batu bara. Nah, batu bara ini dipakai apa? Bisa dipakai bikin apa? Batu bara. Bikin api. Yang selain api yang setiap hari jadi lihat ini, setiap hari diinjak. Batu bara. Setiap hari juga diinjak. Nah, itu jalan raya. Aspal. Nah, itu aspal itu dari batu bara. Iya, aspal itu dari batu bara. Panas itu. Pergi dia pertama awal-awalnya orang bikin jalanan. Panas toh. Nah, itu batu bara itu. Kemudian nomor 9. Bauksit dan timah merupakan sumber daya alam berjenis A. minyak, B. gas alam, C. logam, D. air. Bauksit dan timah. Yang jawab bauksit dan timah merupakan sumber daya alam berjenis A. minyak, B. gas alam, C. logam, D. air. A. Siapa jawab? A. Kita. B. C. Dada. D. Dada juga. Nah, jadi bauksit dan timah itu merupakan sumber daya alam berjenis C. logam. Karena kalau gas alam itu ada di laut. Bisa didapatkan di laut. Nah, kalau ini bauksit dan timah merupakan sumber daya alam berjenis logam karena keras, dia keras. Kemudian nomor 10. Tanaman pangan menghasilkan bahan pangan seperti A. padi,
jagung dan kedelai. C. Rotan, jati, dan mahoni. C. Padi, ketela, dan randu. Sagu, kelapa, dan randu. Siapa jawab A? Saya. Jawab B. Apa nih? Apa B? Apa B, Kak? Kalau D, rotan, jati, dan mahoni. C, padi, ketela, dan randu. D, sagu, kelapa, dan ranti. Apa? Kedelai sama jagung. Saya Aka. Saya. B, C, D. Nah, panahan menghasilkan bahan panas seperti jawabannya A. Jagung dan kedelai. Nah, kemudian nomor 11. Sayuran dan buah-buahan banyak terdapat di daerah A. Dataran rendah. B. Dataran tinggi. C. Persawahan. D. Sekitar pantai. Sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan banyak terdapat di daerah apa? A. Siapa jawab A? B. Dataran tinggi. C. Persawahan. D. Sekitaran pantai. Nah, dengar nak, di sini sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan. Nah, jawaban yang paling benar itu dataran tinggi. Kenapa? Coba dengar, kenapa? Karena dataran tinggi memiliki iklim yang baik untuk tanaman. Dengar nak? Perhatian. Dulu anak soleh. Nah, kenapa bukan persawahan? Karena persawahan itu tempatnya padi. Lebih banyak terdapat sayur dan buah-buahan itu di daerah dataran tinggi. Nah, nomor terakhir. Nomor 12. Persawahan banyak kita jumpai di daerah A. Pegunungan. B. Dataran tinggi. C. Dataran rendah. D. Muara sungai. Siapa jawab A? Pegunungan. Siapa jawab B? Dataran tinggi. Siapa jawab C? Dataran rendah. Duduk. Bukan begitu. Duduk baik. Kakinya. Jadi siapa jawab A? Saya. Pegunungan. Iya. Yang jawab B? Dataran tinggi. Jawab C? Dataran rendah. Jawab D? Muara sungai. Jadi jawabannya A. A semua. Iya. Nah, betul gitu, tapi betul itu A, tapi yang lebih tepat adalah dataran rendah. Pergi lihat sawah di sini. Kalau di kampung tak. Nah, kita tinggal di dataran tinggi atau rendah. Ya. Kalau dataran tinggi itu jarang ada sawah. Ada, tapi lebih banyak di dataran rendah. Nah, jadi itu semua. Nah, baiklah. Perhatian. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, baiklah. Jadi itulah pelajaran kita hari ini
mengenai daerahku dan sumber daya alamnya. Semoga apa yang didapat pada hari ini berguna untuk kedepannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.